akang dan teteh-teteh semuanya, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Pada kesempatan kali ini, Neng akan merangkum alur cerita film The Recreator Chronicles. Cerita di mana terjadi perkloningan manusia yang terbuat dari kotoran manusia. Maksudnya gimana ya? Pokoknya pantengin terus deh ceritanya. Tapi jangan lupa ya, channel Neng untuk di subrek, like, komen, dan share. Oke, yuk ah. Pada awal cerita, kita diperlihatkan seorang pria yang sedang buang air kecil di kloset rumahnya. Kebetulan di malam itu hujan pun turun cukup deras. Lalu terlihat si septic tank di sekitar rumahnya menyembulkan air dan tersambar petir. Tiba-tiba muncullah sebuah tangan dari dalam septic tank dan film pun dimulai. Di pagi hari yang sangat cerah, terlihat 3 orang remaja sedang mengayuh perahu di sungai. Mereka bernama Derek, Craig, dan Tracy. Mereka pergi untuk camping di sebuah tempat yang bernama Brewster Island. Setelah mereka sampai di tujuan, si Tracy pun kebelet pipis dan pup. Tentu saja di sana tidak tersedia toilet. Si Derek pun memberikan sebuah tisu dan sekop kepada si Tracy. Ketika si Tracy akan pergi mencari tempat pembuangan, ia pun menemukan sebuah rumah dan ia pun pergi ke sana. Lalu kita pun diperlihatkan flashback atau masa sebelumnya tentang si pemilik rumah tersebut. Ketika ia akan keluar rumah, dia melihat seseorang yang berlumuran lumpur masuk ke dalam rumahnya dan wajahnya pun mirip dengan si pemilik rumah itu. Kejadian serupa pun terjadi kepada istrinya. Ia pun didatangi oleh seseorang yang sama persis mukanya ketika ia sedang mandi. Si pria pemilik rumah itu pun mencoba untuk menelpon, tapi langsung dibunuh oleh pria yang berlumuran lumpur tersebut. Scene pun berpindah kepada si Tracy, di mana ia menemukan kunci rumah itu dan ia pun masuk ke dalam rumah. Ia mencoba meminta izin ke pemiliknya, tetapi rumah itu ternyata kosong. Tanpa ragu, si Tracy pun menggunakan toilet di rumah itu. Lalu, si Craig pun datang menjemput si Tracy untuk kembali ke tenda mereka. Di malam hari, hujan pun turun dengan deras. Si Tracy dan si Craig pun menikmati suasana itu dengan berciuman di tenda. Mantap! Tetapi hujan pun semakin lebat dan petir pun terus menyambar. Lalu si Derek pun mengajak mereka untuk pergi ke rumah yang dikunjungi si Tracy. Untungnya si Tracy masih menyimpan kunci itu. Mereka pun bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Si Craig pun merasa kurang nyaman berada di sana dan meminta mereka kembali ke tenda. Tapi si Tracy tidak peduli dan ia pun pergi untuk mandi. Tiba-tiba si Craig pun datang dan ingin mandi bareng bersama si Tracy. Tapi si Tracy menolaknya. Mereka semua pun akhirnya menggunakan toilet tersebut. Ketika si Derek menyiram toilet, septic tank itu pun menyembulkan air dan petir besar pun datang menyambar. Keesokan harinya, si Craig pun bangun dan melihat ada sebuah perahu datang menuju rumah itu. Ternyata mereka adalah pemilik rumah tersebut. Si Craig pun membangunkan si Tracy dan si Derek. Akhirnya, mereka bertiga pun bersembunyi di gudang bawah tanah. Si Derek pun mencium bau busuk. Lalu, mereka pun menemukan 2 orang mayat terbungkus plastik. Ketika akan mencoba meminta bantuan, handphone mereka pun tidak ada sinyal sama sekali. Kedua pemilik rumah itu pun curiga. Dengan sabun dan gelas yang masih basah, mereka tahu ada seseorang yang sudah menyelinap ke dalam rumah mereka. Ketika si Derek, Craig, dan si Tracy akan menyelinap keluar, istri si pemilik rumah pun menangkap si Tracy. Lalu si pemilik rumah itu pun menyuruh si Craig dan si Derek untuk menguburkan jasad itu. Sementara si Tracy dijadikan sandera. Si istri pemilik rumah dan si Tracy pun datang menghampiri mereka. Ketika si Tracy melihat jasad tersebut,
ia melihat wajah yang sama dengan si pemilik rumah. Ketika sedang lengah, si Tracy pun memukul si istri pemilik rumah dan mereka pun mencoba untuk kabur. Tapi si Derek tertangkap oleh istri pemilik rumah. Si Derek pun ditolong oleh seorang cewek yang tidak berpakaian alias bugil. Ketika si Craig akan ditangkap oleh si suami pemilik rumah, mereka pun sekali lagi diselamatkan oleh cowok bugil alias tidak berpakaian. Si Derek yang sedang berlari terkaget-kaget melihat seseorang yang mirip dirinya sendiri yang berlari ke arahnya tanpa berpakaian. Mereka pun akhirnya masuk kembali ke rumah tersebut dan mengunci semua jendela dan pintu. Si Derek mengatakan dia melihat 3 orang yang mukanya mirip mereka bertiga. Lalu pintu pun diketuk oleh orang yang menyebutkan dirinya sebagai Craig. Dia berkata, "Hal ini pasti terlihat aneh untuk kalian dan aku akan memberikan kalian waktu untuk berpikir." Si Derek pun membuka tirai jendela. Mereka bertiga pun lalu keluar dan mereka melihat kloningan dirinya sendiri sedang duduk dan tidak berpakaian sama sekali. Mereka pun mulai berbincang. Terlihat sekali mereka bertiga yang palsu atau cloning lebih kasar, arogan, dan kuat dibandingkan si Craig, Derek, dan Tracy yang asli. Dan si Craig yang palsu pun menyuruh seenak udelnya kepada si Craig yang asli untuk memasak makanan, sementara mereka pergi bersenang-senang. Karena tidak tahan, si Derek pun memutuskan untuk pergi dari sana. Lalu si Derek palsu pun mencoba untuk menghentikannya, tetapi si Derek tetap memilih pergi. Di meja makan, si Craig dan si Derek palsu menceritakan semua rahasia dalam dirinya. Terlihat jika si Craig dan si Derek yang palsu tahu semua kejadian dan pikiran dari masing-masing individu. Lalu si Tracy palsu pun membongkar rahasia jika si Tracy asli ingin putus dengan si Craig karena dia sudah punya seorang yang baru di hatinya. Si Tracy pun menyangkal dan marah kepada si Tracy palsu. Si Craig pun merasa sangat kecewa. Si Tracy palsu pun datang menemani si Craig. Mereka pun pergi ke sebuah danau dan si Tracy palsu pun mengajak si Craig untuk berenang. Si Craig palsu menemukan sebuah buku jadul tentang sebuah lab dan penemuan seorang dokter. Dilihat dari ciri-cirinya, si Tracy yakin kalau lab itu berada di sekitar sini, tetapi ia belum tahu di mana letaknya. Si Tracy pun pergi mencari si Craig untuk menyampaikan berita itu, tetapi terlihat si Craig dan si Tracy palsu sedang berenang bersama. Si Tracy pun pergi dan marah. Ketika di perjalanan, si Craig palsu dan si Derek palsu pun menemui si Tracy. Si Tracy pun menemukan safety tank dan sebuah lab yang disebutkan di buku jadul itu. Sayangnya, lab itu pun sudah habis terbakar. Si Craig pun melihat saluran listrik yang tersambung ke bawah tanah. Dan benar saja, ternyata ada ruang bawah tanah dan itu adalah sebuah lab yang diceritakan di buku. Si Craig, Derek, dan Tracy yang palsu merencanakan untuk membunuh si Craig dan si Tracy yang asli. Tapi si Tracy palsu sepertinya jatuh cinta kepada si Craig yang asli dan ragu untuk melakukannya. Si Craig palsu pun mengajak si Tracy untuk pergi berenang. Karena telah terbakar api cemburu, si Tracy pun pergi dengan si Craig palsu ke danau. Di sisi lain, si Derek sudah berada di jalan raya. Ia pun menghentikan sebuah mobil. Ketika mobil itu berhenti, si Derek pun kaget. Ia melihat si pengemudi dan penumpang dengan muka yang sama. Di scene berikutnya, terlihat si Tracy palsu sedang bercumbu dengan si Craig asli. Dan si Craig palsu sedang bercumbu dengan si Tracy asli. Haduh, sama-sama enak. Lalu si Derek palsu pun mencoba untuk membunuh si Craig asli. Tetapi ia dihentikan oleh si Tracy palsu. Akhirnya si Derek pun memutuskan untuk kembali ke tempat itu dengan sembunyi-sembunyi. Karena penasaran, si Tracy pun mengajak si Craig untuk pergi ke lab di bawah tanah itu.
Ketika si Tracy keluar dari toilet, dia berkata duplikasi atau cloningan mereka terjadi kemungkinan disebabkan oleh DNA dari mereka. Karena setiap orang harus buang air kecil dan buang air besar, maka dari situlah terjadi duplikasi atau cloningan. Si Craig pun merasa aneh dan tidak percaya. Lalu, si Craig dan si Tracy pun kabur dari jendela untuk pergi ke lab itu. Ketika si Craig, Derek, dan Tracy palsu sedang bermain game di ruangan tengah, mereka mendengar suara gaduh. Mereka pun pergi mengecek keadaan kamar si Craig dan si Tracy. Si Craig palsu pun membuka pintu kamar dan mereka pun sudah tidak berada di sana. Di dalam lab, si Tracy menemukan percobaan dari eksperimen seorang saintis. Si Tracy dan si Craig pun terus menelusuri lab tersebut dan ia melihat mayat-mayat yang serupa karena telah dikloning atau dibuat sama satu sama lain. Lalu si Derek pun datang dengan tiba-tiba dan mengejutkan si Tracy. Teriakan si Tracy pun terdengar oleh si Craig, Derek, dan Tracy palsu. Akhirnya mereka pun mengetahui keberadaan mereka. Tiba-tiba si Derek palsu mengunci pintu lab itu dan si Craig palsu pun menyuruh si Derek palsu untuk mengambil minyak dan korek api. Tetapi si Tracy palsu terlihat tidak setuju. Si Derek palsu pun menyiapkan botol berisi minyak untuk dibakar. Ketika si Derek palsu akan menjatuhkan botol berisi minyak dan api, si Derek asli pun menyalakan kembang api ke arah si Derek palsu yang menyebabkan tangan si Derek palsu terbakar. Si Craig palsu pun akhirnya melemparkan botol yang lainnya hingga terjadi kebakaran. Untungnya mereka pun menemukan jalan keluar. Ternyata ruangan itu menyambung ke ruangan rumah bawah tanah. Kemudian si Craig, Derek, dan Tracy palsu pun berencana untuk meninggalkan tempat tersebut. Si Tracy palsu pun mulai mengepak barang. Ketika ia melihat baju si Craig asli, ia merasa sedih karena si Tracy palsu sebenarnya sudah jatuh cinta dan bucin kepada si Craig asli. Si Derek pun meracik bom buatannya sendiri untuk menyerang si Craig palsu dan teman-temannya. Lalu si Tracy pun menyebutkan kata simbol Marco Polo sebagai pertanda agar mereka tidak tertukar dengan cloningan palsu. Ia pun melemparkan bom buatannya tersebut dengan sangat hati-hati. Tetapi si Tracy palsu memergoki si Derek. Namun si Tracy palsu tidak melakukan apa-apa. Lalu si Derek palsu mendengar suara aneh dan ia pun menemukan bom dan melemparkannya keluar. Lalu listrik pun mati dan mereka mulai menyerang satu sama lain. Si Derek asli pun mampu mengalahkan si Derek palsu dengan menancapkan tanduk rusak ke tubuh si Derek palsu hingga mati. Sedangkan si Tracy menyerang dengan mencoba memukulkan kayu ke si Tracy palsu. Tetapi si Tracy palsu berhasil memegang kayu itu. Sementara si Craig palsu menyerang si Craig asli. Tiba-tiba muncul si Derek asli dan si Derek menyebutkan kata Marco dan si Craig palsu pun tidak bisa menjawabnya. Lalu si Derek pun memukul si Craig palsu. Ketika si Craig palsu akan menyerang si Derek, si Craig asli pun memukul kakinya hingga si Craig palsu jatuh ke lubang septic tank tersebut. Dan si Craig pun membunuh si Craig palsu dengan menancapkan sekop di kepalanya. Si Craig dan si Derek pun mencari si Tracy. Mereka menemukannya di sebuah danau. Lalu si Derek pun mengajukan pertanyaan yang sama. Tetapi si Tracy tidak mengatakan apa-apa. Lalu mereka pun berciuman dan si Craig pun menyebutkan kata polo. Mereka pun menutup septic tank itu dengan papan dan memakunya. Mereka bertiga pun pergi menyeberangi danau dengan perahu. Di hari selanjutnya, terlihat si Tracy menemui si Craig di toko ayahnya. Lalu, ayahnya pun memanggil si Craig karena ada orang yang menelponnya. Ternyata si Tracy lah yang menelpon si Craig.
Si Tracy mengatakan bahwa ialah si Tracy yang asli. Hal ini dikuatkan dengan si Tracy menyebutkan simbol yang sudah mereka ketahui. Ia berkali-kali menyebutkan kata Marco, tetapi si Craig lebih mencintai si Tracy yang palsu. Dia pun menutup telepon tersebut dan kembali mencium si Tracy yang palsu. Dan film pun udahan. Film yang aneh tapi film. Ya namanya juga film ya akang-akang, teteh-teteh. Apapun bisa ditampilkan untuk hiburan. Gak kebayang kalau kloningan manusia terbuat dari kotoran. Udah berapa banyak Neng punya kembaran yang cantik-cantik dan mempesona. Oke lah akang-akang dan teteh-teteh, segitu dulu cerita rangkuman film yang Neng bisa sampaikan kali ini. Semoga semuanya terhibur ya. Jika ada kata-kata Neng yang kurang berkenan di hati akang dan teteh, Neng mohon maaf. Terima kasih dan hatur nuhun. Geboy.